البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, nuasil mazilna fi safhah samaniyah wa salasin ba'dal mi'ah 138 ya. Qala rahimahullahu ta'ala kufru tarikis shalah, kafirnya orang yang meninggalkan salat. Qala rahimahullah, yaitu al-Imam Ahmad, wa man taraka sholata faqad kafar, dan barang siapa meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah, dan tidak ada dari amalan-amalan itu suatu amalan yang meninggalkannya itu adalah kekufuran kecuali salat. Baik. Dalam sisi apa itu? Yaitu suatu kewajiban yang kalau ditinggalkan maka orangnya kafir. Yang tidak ada kecuali sholat. Maksudnya adalah amalan yang ma'ruf. Adapun kalau ucapan lisan jelas apa? Syahadatain. Jelas kalau ditinggalkan orangnya kafir ijma'an. Tapi ini maksudnya adalah amalan yang polanya adalah amalul jawarih. Adapun kalau kemaksiatan yang kalau dilakukan itu kekufuran, jelas itu banyak sekali. Masalah itu kufur akbar ataupun kufur asghar itu banyak. Tapi ini yang dimaksudkan adalah suatu kewajiban yang kalau ditinggalkan orangnya sampai kafir, maka dia adalah sholat, terkait dengan amalan jawarih. Kata beliau, man tarakaha fahuwa kafir, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah, dan Allah telah menghalalkan pembunuhan terhadap dia. Asy-syarah qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah, min usuli sunnah kama qala al-Imam Ahmad, termasuk dari prinsip sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, anna man taraka shalah faqad kafar, bahwasanya barang siapa meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Memang ini khilaf dan jarang ulama menjadikan ini sebagai prinsip sunnah. Tapi Imam Ahlus Sunnah sudah menjadikan ini sebagai prinsip sunnah. Baik. Cuma yang rajih memang apa? Betul orangnya kafir. Cuma ini khilaf yang tidak menyebabkan orangnya jadi mubtadi yang mengatakan tidak kafir. Ini pendapat jumhur. Baik, memang ini khilaf. Id laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah, karena memang tidak ada dari amalan-amalan yang ada itu suatu amalan yang kalau ditinggalkan dia itu merupakan kekufuran kecuali salat. Faman tarakaha fahuwa kafir, maka barang siapa meninggalkannya dia itu kafir. Wa qad ahallallahu qatlah, Allah telah menghalalkan pembunuhannya, pembunuhan untuk dia. Hada dalilun ala annal Imam Ahmad rahimahullah yukaffiru tarikas shalah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad mengkafirkan rahimahullah, mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Li'annahu kama hahuna, karena beliau sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini yaqul, mengatakan man taraka shalah faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir, yakni kufran akbar, yaitu kufur akbar, mukhrijan minal millah, yang mengeluarkan dari agama ini. Hadza makna qaulihi wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Terjemahannya tadi, li'anna hunaka minal a'mal ma fi'luhu kufur, karena ada amalan yang kalau dilakukan adalah kekufuran, yaitu maksiat-maksiat yang ditansis seperti itu. Baik. Lakinnahu la yukhriju minal millah, tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama ini. Ini masalah fi'luhu bukan tarkuhu. Mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnatani finnas huma bihim kufur. Ada dua karakter atau perbuatan di umat manusia yang itu adalah kekufuran pada mereka. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu alal mayyit, yaitu mencela nasab dan meratapi jenazah. Jelas ini adalah apa? Kufur asghar, tidak sampai murtad orangnya. Sama human nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kufran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan itu sebagai kekufuran, tapi tidak mengatakan pelakunya kafir. Walakinnahuma la yukhrijani man fa'alahuma minal millah, tetapi kedua amalan tadi tidak mengeluarkan orang yang melakukan itu dari Islam ini.
Wa qauluhu wa qad ahallallahu qatlah, kembali ke masalah salat tadi. Dan ucapan Imam Ahmad bahwasanya Allah telah menghalalkan pembunuhan untuk orang tadi wadihun maknanya jelas, yaitu apa? Hukuman orang yang meninggalkan salat adalah dibunuh. Walaupun ini khilaf di kalangan ulama yang mengatakan apa? Hukumnya adalah dibunuh. Apakah dibunuh sebagai had, yaitu haddu tarikis shalah adalah qatl, ataukah dibunuh karena apa? Murtad. Ini khilaf. Assalamualaikum. Seperti apa? Seperti pezina muhson, dia hadnya adalah dirajam sampai mati. Tapi apakah perajaman ini menunjukkan pelakunya itu kafir? Tidak kafir, tapi ini had dia, hukumannya itu. Sebagaimana hukuman orang yang membunuh adalah dibunuh, bukan berarti orangnya kafir, tapi dibunuh karena inilah had dia, inilah hukuman untuk dia. Nah, yang lain mengatakan dia dibunuh karena murtad. Karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Ini khilaf memang. Yang rajih adalah yang kedua, yaitu karena dia murtad. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ahmad. Dia dibunuh bukan karena haddu tarikis shalah, tapi apa? Karena dia kafir, yaitu apa? Murtad. Murtadnya karena meninggalkan salat. Wa anna man shalla fala yuqtal, dan menunjukkan bahwasanya orang yang masih mengerjakan salat maka dia tidak dibunuh. Kama yufidu mafhumul mukhalafah, sebagaimana itu sebagaimana itu adalah faedah yang diberikan oleh mafhum mukhalafah dari ucapan Imam Ahmad ini. Baik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nuhitu an qatlil musalli, saya dilarang dari membunuh orang yang salat. Baik, di sini insya yang digantungkan kepada isim mustaq, yaitu apa? Musalli, menunjukkan apa? Sifatus shalah ini sebagai illah dari larangan tadi. Selama dia salat maka tidak boleh dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi tentang apa? Pemerintah yang zalim dan sebagainya itu, ya Rasulullah afalun nabiduhum bisaif, wahai Rasulullah apakah tidak sebaiknya kami memukul mereka dengan pedang? Nabi mengatakan la ma sallu, jangan selama mereka masih salat. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat memang apa? Kufrun bawah, kekufuran yang jelas. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Untuk hadis yang disebutkan di sini hasan li ghairih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Tamam. Fadalla ala anna alladzi la yusolli lam yunha an qatlih bal yuqtal. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak sholat tidak dilarang kita dalam artian pemerintah tentunya, untuk membunuhnya, bahkan memang dia harus dibunuh. Wa mas'alatu tarkis shalah fiha tafsilun lil ulama. Masalah meninggalkan salat di dalamnya ada perincian dari para ulama, yang dimiliki oleh para ulama, wahia ala halatain, dan dia ini ada di atas dua keadaan. Al halatul ula ayatrukaha jahdan liwujubiha, dia meninggalkan sholat dalam keadaan menentang wajibnya sholat. Fa idza tarakaha jahidan liwujubiha, maka jika dia meninggalkan sholat karena atau dalam keadaan menentang wajibnya sholat, fahadha kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Karena apa? Dia menentang Allah dan Rasulnya. Min ghairi khilaf, tanpa ada perselisihan. Li'annahu ankara amran ma'luman minad dini bid darurah, karena dia mengingkari suatu perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini, wa huwa wujubus shalah, yaitu wajibnya salat. Wa hadhihi qa'idatun 'inda ahlil ilm, ini adalah kaidah menurut para ulama, anna man ankara amran ma'luman minad dini bid darurah wujubuhu kufrun. Apa ini? Amran ma'luman, man angkara amran ma'luman minad dini bid darurah. Dohirnya adalah wujubuhu, betul. Wujubuhu berarti sebagai apa ini? Sebagai naibul fa'il dari apa? Maklum. Karena maklum ini adalah apa? Dia adalah ya'malu amala fi'il yang mughayyarus sighah. Ulima amran ulima minad din bid darurah wujubuh. Kafar, maka orang ini dihukumi kafir. Mislu lau angkara wujubaz zakah, seperti kalau dia mengingkari wajibnya zakat, wa taqada annaha ghairu wajibah, dan meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib, fa innahu yakfur, maka dia kafir.
kufur yang murtad itu. Wa kadza law ankara wujubas shaum. Demikian pula jika dia mengingkari wajibnya puasa, au wujubal hajj atau wajibnya haji, fahuwa kafir. Maka dia kafir. Li'anna hadhihi umurun ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena ini termasuk perkara-perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini, wujubuha, kewajibannya. Idlam yukhalif ahadun fi wujubis shalah. Karena tidak ada seorang pun yang menyelisihi tentang wajibnya sholat. Tapi bahkan anak-anak kecil pun diajari tahu bahwasanya apa, sholat itu wajib. Masalah mereka tetap bermain itu anak-anak, tapi mereka tahu, anak-anak yang walaupun baru apa, sekolah rendah, mereka sudah diajari sholat itu wajib. Wa fi wujubiz zakah, juga tentang wajibnya zakat, au fi wujubis shaum, au fi wujubil hajj. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakin lau angkara insanun wujubal wudu. Tetapi jika seseorang itu mengingkari wajibnya wudu min akli lahmil ibil, minnya min sababiyah, disebabkan karena memakan daging unta. Disebutkan dalam catatan kaki, ini adalah hadis Muslim dan yang lain-lain. Baik. Hadis Barok bin Azib dan juga apa, hadis Jabir tentang masalah ini. Kata beliau, hal yakfur, apakah dia kafir? Jawabnya adalah la yakfur, dia tidak kafir. Li'annan tiqadal wudu bi akli lahmil jazur, karena pembatalan wudu disebabkan bak sababiyah, memakan daging unta, fihi khilafun baina ahlil ilm. Di dalamnya ada perselisihan di kalangan ulama, walaupun yang rajih adalah apa? Memang wajib berwudu. Tapi apa? Ini tidak sampai ijma. Yang menyelisihinya mereka dapat udzur, tapi apa, kita katakan pendapatnya keliru karena hadis Nabi jelas. Cuma mereka mungkin apa, dapat udzur, tidak tahu atau menyangka sanadnya dhaif dan sebagainya. Terutama apa, syubhat tentang apa, hadis Abi Hurairah, yaitu apa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo mimma massatin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berwudu disebabkan karena memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Sebagian terkena syubhat itu, padahal ini hadisnya sudah dimansukh oleh hadis Jabir. Karena akhiru amro ini li Rasulullah SAW tarkul wudu mimma masatin nar. Akhir dari urusan Nabi SAW adalah yaitu apa, tidak berwudu disebabkan karena memakan sesuatu yang sudah dimasak oleh api. Jadi memang sudah mansukh. Untuk masalah yaitu berwudu dengan sebab memakan masakan yang dimasak oleh api. Nah, sebagian para ulama mungkin tahunya belum mansukh dan seterusnya. Atau apa, menyangka bahwasanya ini terkait dengan itu. Yaitu apa, manakala Nabi SAW tidak lagi berwudu disebabkan karena memakan masakan yang disentuh oleh api, berarti apa, masalah daging unta juga seperti itu, tidak perlu berwudu. Tapi yang betul ini adalah apa, dalil yang khusus, masalah unta ini lain, tidak seperti daging-daging yang lain. Makanya dengan adanya khilaf seperti itu, dikatakan apa, ini tidak sampai ijma dan tidak termasuk perkara yang menyebabkan orangnya kafir. Qal fa ba'dul ulama yarul wudu amin. Sebagian ulama berpandangan wajib berwudu dan hadisnya ma'ruf, memang demikian. Wa ba'dhum la yara dzalik. Sebagiannya tidak berpandangan demikian. Fa hadhihi mas'alatun khilafiyah. Ini masalah yang masih diperselisihkan. Wa laysat wifaqiyah, bukan masalah yang sudah disepakati. Lakin hal qala ahadun minhum, akan tetapi apakah ada seorang pun dari para ulama tadi yang mengalami perselisihan itu? Inna sholata ghairu wajibah, bahwasanya sholat itu tidak wajib. Am annahum ajma'u ala wujubiha, ataukah mereka itu bersepakat tentang wajibnya sholat? Kama ajma'u ala wujubiz zakah was shaum wal hajj, sebagaimana mereka telah bersepakat tentang wajibnya zakat, puasa, haji. Wa ajma'u ala tahrimil khamar, dan bersepakat tentang diharamkannya khamar, wa zina, wa riba, wa uquqil walidain, juga apa, berbakti durhaka pada orang tua, wa qati'atir rahim, pemutusan kekerabatan, wal ghibah, diharamkannya ghibah, wan namimah, dan jadi batu api. Fakullu hadhil umur ma'lumatun minad dini bid darurah. Perkara ini tadi semua termasuk perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini. Imma ijabuha,
boleh jadi diketahui tentang sisi apa? Pewajibannya, au tahrimuha atau apa? Pengharamannya. Fa munkiru dzalika kafirun bi ijma'i ahli Islam. Maka yang mengingkarinya itu adalah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Baik. Kemudian lakin lau angkara tahrimat dukhan. Tapi kalau dia mengingkari diharamkannya merokok, faqal ad-dukhan laisa biharam. Dia mengatakan merokok itu tidak haram. Faqal fahal yakfur, apakah dia kafir? La yakfur. Ya, dia tidak kafir walaupun apa? Tentunya dosa karena melanggar beberapa ayat. Tapi apa? Dengan suatu penakwilan. Limadza idza ankara tahrimal khamr yakfur. Kenapa? Apabila dia mengingkari diharamkannya khamr dia kafir, wa idza ankara tahrimat dukhan la yakfur. Namun jika dia mengingkari diharamkannya merokok itu tidak kafir, al jawab li annal khamra mujma'un ala tahrimiha. Karena khamr itu telah disepakati dia itu haram. Wa amma dukhan fa fihi syubhah. Adapun untuk merokok fa fihi syubhah, ya. Masalah dukhan fihi dakhon. Memang masih berasap dia, ada kesamaran. Baik. Li'anna hunaka man yufti bi ibahatih. Karena di sana ada yang berfatwa boleh merokok itu. Jadi macam lokomotif ya. Macam kereta api masa lalu, berasap terus. Fa tahsulu lahu syubhatu bidzalik, maka dia mengalami kerancuan dengan sebab itu. Wa illa, karena jika tidak demikian, fa shawabu anna dukhan haram, maka yang benar adalah merokok itu haram. Li'annahu la syakka fi wa annahu la syakka fi tahrimih, dan tidak ada keraguan itu haram. Untuk apa? Orang yang sudah berilmu tentang masalah ini, dia tahu ini adalah haram. Li'annahu darun bisihhati wal mal wal badan, karena dia membahayakan kesehatan, membahayakan harta. Ada yang bilang apa? Satu rokok itu nilainya adalah apa? Satu batu bata. Kalau setahun mungkin boleh buat rumah. Nggak tahu, tergantung mungkin kualiti rokoknya ya. Juga apa? Merugikan harta dan juga merugikan badan dan juga apa? Orang lain. Kasihan. Perokok pasif itu lebih sering terkena kanker. Perokok pasif yaitu apa? Orang di sampingnya yang tidak ikut-ikutan tapi dipaksa ikut berasap juga. Ikut menghirup asap. Wali annahu muntinur raihah, dan juga dia itu baunya busuk. Baik, kasihan istrinya kalau suaminya yang merokok atau sebaliknya. Wali anna fihi min tadyi'il mal, dan juga karena di dalam amalan tadi ada penyia-nyiaan harta, mafih yaitu apa? Banyak penyia-nyiaan harta, terutama yang sudah mudmin, sudah apa? Kecanduan. Baik. Wa minan nas man yara annahu yuskir. Di antara manusia ada yang berpandangan ini sampai memabukkan. Mungkin terkandung bahan tergantung kadar bahannya ya. Baik. Walaupun apa? Jarang kalau sampai akalnya itu hilang dan sebagainya, tapi mungkin di sebagian bahan. Wa dzalika annahu idza ta'akhkhara an syurbih, karena apa? Jika dia terlambat menghirupnya merokok, summa syaribah, lalu dia menghirupnya, fa innahu yahsulu lahu ghaibubah, yaitu sampai hilang akalnya. Mungkin ada tipe-tipe yang berbahaya macam itu, sampai tingkat apa? Berbahaya sekali macam itu. Wa hadza nau'un minas sukar, ini adalah sejenis apa? Sifat mabuk. Lakin muta'atihi lahu syubhah, tetapi yang melakukannya dia punya kesamaran, punya kerancuan. Kerancuannya banyak, ma'ruf. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Falhasil, kesimpulannya, annahu idza ankara amran ma'luman minad din bid darurah, jika dia mengingkari perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini, wujubuhu au tahrimuh, dari sisi wajibnya atau mungkin haramnya, fa innahu yakfur, maka dia kafir. Baik. Al-halatu saniyah, keadaan kedua, ayatruka sholata ma'al iqrari biwujubiha. Dia meninggalkan sholat sambil dia mengakui memang ini wajib. Fayaqtaqida anna sholata wajibah, maka dia itu meyakini sholat itu wajib. Wa mafruḍah, memang apa? Difardukan. Wa yara annahu mustahiqun lil uqubah bitarkiha, dan dia berpandangan dia berhak dihukum kalau meninggalkan sholat. Lakinnahu tarakaha kaslan wa tahawunan, tapi dia meninggalkannya karena apa? Karena malas dan meremehkan masalah ini. Fahal yakfur aw la yakfur, maka dia kafir atau tidak kafir? Hadza mahillu khilafin bainal a'immah,
Ini tempat perselisihan di antara para imam. Fal imamu Ahmad yara annahu yakfur. Imam Ahmad berpandangan orang ini kafir. Walau lam yajhad wujubaha. Walaupun dia tidak menentang kewajibannya. Walihada qal, maka dari itu beliau mengatakan man taraka sholata faqad kafar wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Man tarakaha fahuwa kafir wa qad ahallallahu qatlah. Ini adalah tansis yang jelas dari Imam Ahmad. Beliau memilih pendapat yang menjadi apa? Pendapat jumhur sahabat, bukan jumhur ulama tapi jumhur sahabat. Yaitu kafirnya orang yang meninggalkan sholat walaupun yakin itu adalah wajib. Wa hadzal qaul alladzi dhahaba ilaihil Imamu Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imamu Ahmad bi takfiri tariki shalah kaslan. Dengan apa? Mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan. Walladzi ajma'a alaihi sahabah. Baik. Memang sebagian menukilkan itu ijma. Walaupun yang lain seperti Syekh Al-Albani mengingkari bahwasanya sahabat ijma. Baik, minimalnya adalah jumhur sahabat. Baik. Dan sebagian ulama mutaqaddimin mengatakan bahkan ini adalah apa? Ijma ulama, ijma sahabat. Dan itu bukan mustahil. Jelas ulama mutaqaddimin lebih tahu daripada ulama sekarang masalah sahabat itu ijma atau tidak ijma. Wa asyaral Imamu Ahmad ilal ijma alladzi naqalahu Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili at-Tabi'il Jalil. Imam Ahmad telah mengisyaratkan kepada ijma yang telah dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, tabi'i yang agung, alladzi yaqul, yang mana beliau mengatakan makana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada sedikit pun dari amalan yang meninggalkannya itu kekufuran kecuali salat. Baik, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain. Wa naqalal ijma' aidan Ishaq ibnu Rahawayh. Baik, sahabat Imam Ahmad itu, qarinnya Imam Ahmad. Disebutkan dalam catatan kaki ini dalam Ta'zim Qadris Shalah punya Al-Marwazi. Tamam. Wal Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm. Baik, di dalam Al-Muhalla. Faqalu, mereka ini semua mengatakan ijma'ul ulama ala anna tarkas shalah kaslan wa tahawunan yakunu kufran mukhrijan minal millah. Para ulama bersepakat. Baik, maksudnya adalah apa? Para ulama sahabat. Jelas yang setelahnya memang sebagian pada mulai khilaf. Bahwasanya meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan dan meremehkan atau menganggap itu adalah apa? Perkara senang. Ini adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Faidan, maka jika demikian, faqad ajma'a sahabatu ala hadza. Para sahabat telah bersepakat tentang ini. Wa kadzalika rawahul Hakim fi mustadrakih. Demikian pula Al-Hakim meriwayatkan itu dalam mustadrak beliau. Anna tarkas shalah kufur. Bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. An ba'dis sahabah, meriwayatkan itu dari sebagian sahabat. Disebutkan dalam catatan kaki seperti apa? Abi Hurairah, Buraidah radhiyallahu anhuma. Baik. Famin adillati man yaqul bi kufri tarkis shalah, termasuk dari dalil para ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat tahawunan wa kaslan, karena meremehkan dan bermalas-malasan, qaulu Abdullah ibni Syaqiq mutaqaddim, itu tadi, wa haditsu Buraidah bin Husain, Buraidah bin Hasib yang ma'ruf ya, Buraidah ibnu Hasib. Tayyib, alladzi rawahul Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar maka sungguh telah gugur amalannya. Baik, disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Jelas apa? Ini adalah Bukhari juga, ma'ruf. Kata beliau, walladzi yuhbatu amaluhu huwal kafir. Orang yang amalannya gugur atau digugurkan itu adalah orang kafir. Baik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam As-Shalah wa Hukmu Tarikiha mengatakan apa? Dengan menjamakkan dalil-dalil yang ada, yaitu barang siapa meninggalkan sholat asar maka amalannya di hari itu gugur.
Tapi barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, amalannya di seluruh zaman itu gugur. Yaitu apa? Secara total gugur. Kalau sekedar satu sholat saja, itu dia tidak sampai kafir. Tapi apa? Amalannya di hari itu gugur. Baik. Jadi kalau semata-mata sholat asar, ini tidak sampai kafir yang rojih. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Imam Al-Wadi'i. Yang kafir adalah meninggalkan sholat secara mutlak, yaitu sholat 5 waktu. Tapi kalau apa itu? Subuh sholat, duhur tidak sholat, asar sholat, maghrib tidak sholat, macam gigi yang sudah patah sebagian itu jadinya ya. Maka ini tidak sampai kafir, tapi apa? Fasik yang besar sekali, dan sebagian amalannya di hari itu akan gugur kalau sholat asar yang ditinggalkan. Nah, ini adalah pembagian yang adil kata Imam Ibnul Qayyim dengan dalil-dalil yang ada. Kalau sholat asar ini akan menggugurkan amalan 1 hari kalau ditinggalkan. Kalau 5 sholat maka seluruh amalan dia memang gugur. Kalau tobat berarti apa? Balik lagi amalannya. Memang ini khilaf. Kalau Syekh Shalih Al Fauzan kalau tidak salah juga apa? Seperti pendapat Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil. Yang lain mengatakan walaupun 1 sholat maka dia gugur. Tapi ini ditentang oleh sebagian ulama yang lain kalau hanya 1 sholat. Qala Allah Ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengingkari keimanan, maka sungguh amalannya telah gugur dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Wastadallu aidan bima rawahul imamu Muslim. Mereka juga berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ayahnya sahabat meninggal di perang Uhud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam Ibnu Bas, maksudnya adalah ini sebagai apa? Sempadannya antara seseorang dengan kekufuran. Kalau sampai dia meninggalkan sholat, maka tidak ada lagi sempadan, tidak ada lagi pembatas antara dia dan kekufuran. Dia memang orang kafir. Faja'ala tarka sholah haddan fasila. Tamam. Taib. Kata Syekhuna Ar-Rajihi, maka Nabi menjadikan meninggalkan sholat itu sebagai batas yang memisahkan bainal islami wal kufur. Walaupun apa ini ungkapan ini agak pelik sedikit sebenarnya. Sebenarnya yang jadi sempadan adalah apa? Sholatnya itu. Kalau tidak sholat justru apa? Sempadannya hilang. Itulah makna yang sebenar. Sebagaimana kata para ulama yang lain dalam menjelaskan makna hadis ini. Kalau meninggalkan sholat memang apa? Tidak ada lagi pembatas antara dia dengan kekufuran. Kalau masih sholat maka dia masih muslim, terbatasi dari kekufuran. Taib. Wa bainal Islam wal kufur. Wal bainiyah ya tafsilu ma baina syai' wa syai'. Istilah bainiyah yaitu antara, ini adalah memisahkan antara sesuatu dengan yang lainnya. Istilahnya adalah antara. Makanya bain itu artinya adalah apa? Terpisah. Baik. Dan sesuatu dikatakan bayin itu adalah karena apa? Dia memang lebih jelas dibandingkan dengan yang lain sehingga terpisah. Ini dikatakan bayin, yaitu artinya adalah wadih. Kenapa wadih? Karena tidak tercampur dengan yang lainnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.